Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Dengan penuh rasa syukur, kami hadirkan video ini sebagai bagian dari tugas, yaitu media edukasi pada mata pelajaran Pancasila. Video ini kami susun untuk memenuhi tujuan sebagai bentuk kreativitas kami dalam menyampaikan ide dan gagasan. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan bersama. Selamat menyimak. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 5 sila: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila merupakan ideologi bangsa dan tidak dapat diubah, serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara. Fungsinya antara lain sebagai pandangan hidup, dasar negara, jiwa dan kepribadian bangsa, serta sumber hukum. Selain itu, Pancasila dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma hukum. Pancasila yang merupakan filsafat negara harus dijadikan acuan dalam semua aspek kehidupan bernegara, termasuk peraturan dan sistem demokrasi. Sehingga, Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki hubungan formal yang saling menguatkan sebagai dasar dan norma tertinggi negara. Empat pokok pikiran Pancasila. Pembukaan Undang-Undang 1945 adalah dasar dari segala peraturan di Indonesia. Keempat pokok pikiran Pancasila yang tertuang dalam memastikan bahwa negara kita menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan sosial, dan kerakyatan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Persatuan mengutamakan kesatuan bangsa tanpa membedakan suku, agama, ras, atau golongan. 2. Keadilan sosial berupaya menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. 3. Kedaulatan rakyat menegaskan demokrasi berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 4. Ketuhanan dan kemanusiaan berlandaskan nilai religius serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan nilai kemanusiaan. Pancasila sebagai landasan moral dan etik. Sejak diresmikan sebagai dasar negara pada 1 Juni 1945, Pancasila tidak hanya menjadi prinsip dasar negara, tetapi juga pedoman moral dan etik bagi bangsa Indonesia. Kelima sila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan mengandung nilai-nilai luhur yang mengarahkan masyarakat untuk hidup dengan integritas, toleransi, kerjasama, dan keadilan sosial. Dengan Pancasila, kita diajak menciptakan harmoni dan kemajuan bersama. Pancasila sebagai sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum memiliki peran fundamental dalam sistem hukum Indonesia. Dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman, seluruh peraturan dan kebijakan bertujuan menciptakan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Implementasi Pancasila di bidang-bidang kehidupan. Kita semua tahu bahwa Pancasila adalah ideologi negara kita. Namun seringkali kita lupa untuk mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan nyata. Melalui presentasi ini, kita akan bersama-sama mengeksplorasi bagaimana kita dapat menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menekankan penghormatan antar umat beragama dan kebebasan beribadah sesuai keyakinan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajak kita bersikap adil, menolong sesama, dan menghargai hak asasi manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia, mengutamakan persatuan bangsa di atas perbedaan. Sila keempat,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, mendorong musyawarah dan kepemimpinan yang amanah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengupayakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Pengalaman nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dapat kita amalkan dengan menghormati perbedaan, bersikap adil, menjaga persatuan, berpartisipasi dalam musyawarah, dan menciptakan keadilan sosial. Bersama-sama, kita wujudkan masyarakat yang harmonis, makmur, dan berkeadilan. Jadi, dari pembahasan tadi, kita bisa simpulkan kalau Pancasila itu bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman yang mengarahkan kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia. Nilai-nilainya yang universal bisa kita terapkan di berbagai aspek kehidupan, baik sebagai individu maupun masyarakat. Sebagai mahasiswa, tanggung jawab kita adalah memahami dan mengamalkan Pancasila dengan cara yang relevan di zaman sekarang, misalnya lewat menjaga toleransi, keadilan, dan semangat gotong royong. Sekian penjelasan kami tentang materi Pancasila sebagai dasar negara. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa jadi pengingat dan motivasi buat kita semua. Terima kasih atas perhatian dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.